Kita mengikuti renungan pada hari ini, dan saudara-saudara yang bersama-sama mengikuti renungan pada hari ini adalah untuk mencari Tuhan, untuk meningkatkan kefahaman kita tentang renungan ataupun firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya bahwa firman yang akan kami pelajari ini akan membawa kepada kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau sentiasa memberikan kepada kami akal pikiran yang baik, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik juga. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berjudul memberi makan 5.000 orang. Wah, ini satu cerita yang sangat menarik. Ayat renungan di dalam Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara, Yesus mengajar kepada kita hari ini agar kita percaya kepada Dia. Jangan ragu-ragu kepada Yesus. Cerita tentang memberi makan 5.000 orang ialah satu teks yang penting, karena cerita inilah salah satu daripada beberapa cerita yang diceritakan oleh penulis Injil. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ada menceritakan. Nampaknya terdapat beribu-ribu penziarah Paskah yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem ketika mereka tertarik akan Yesus dan mendengar ajarannya. Jadi, sepanjang hari mereka mahu mendengar. Tiada siapapun terbenam. Tiada siapapun yang memikirkan tentang penyediaan makanan, dan apabila matahari terbenam, para rasul mendesak Yesus dan berkata untuk menyuruh orang-orang ini untuk pulang. Lagipun mereka bukanlah perkhidmatan catering dan mereka tidak mempunyai kelengkapan memberi makanan bagi orang-orang yang begitu ramai. Jadi murid-murid Yesus pada waktu itu berkata kepada Yesus, "Suruh mereka pulang karena kita tidak ada makanan, tidak ada dapat memberi makanan sebanyak ini." Yesus memberitahu kepada murid-muridnya yang dikasihinya ini, mereka boleh memberi makan orang ramai itu, dan dengan lemah lembut menggesah mereka untuk melihat apa yang ada. Inilah Yesus. Yesus tidak langsung berkata untuk mengikuti apa yang murid-muridnya cakap, tetapi Yesus berkata dengan lemah lembut, coba untuk mencari apa yang ada, makanan apa yang ada. Setelah mencari seketika, Andreas menerangkan case itu dengan jelas. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang yang sebanyak ini? Nah, inilah. Apakah 5 roti, 2 ikan? Apakah guna untuk 5.000 orang? Sebanyak ini katanya. Dapatkah diberikan? Wah, masih belum percaya, masih ragu-ragu di situ. Betapa sering kita berasa seperti murid-murid yang mati kutu itu. Kita juga dikelilingi dengan orang-orang yang serba kekurangan, kesuntukan masa, dan sering merasa seperti tidak mempunyai apa-apa. Jadi kita dalam hati kita selalu berpikir orang-orang serba kekurangan itu harus disuruh pulang, dan kita berpikir orang lain akan menjaga kita. Karena kita merasa, oh saya pun tidak ada apa-apa, saya tidak tahu bagaimana mau tolong. Tetapi kalau kita mengaplikasikan cerita di dalam cerita memberi makan 5.000 orang itu, Yesus menyuruh muridnya untuk mencari cara bagaimana ataupun mencari apakah ada peluang makanan yang tersedia. Dan akhirnya mereka temui. Dan selepas menemui itu, dan Yesus datang ataupun Yesus akan memberikan makan kepada 5.000. Saya sangat gembira karena cerita itu tidak berakhir di sana. Yesus menjemput para murid untuk membawa apa yang mereka ada kepadanya dalam cara yang sama. Saudara-saudara, dalam cara yang sama. Kita mungkin tidak mempunyai uang,
masa atau talenta yang cukup, tapi kita masih boleh mendapatkan simpanan kita yang sangat sedikit itu dan meletakkan simpanan ke tangan pencipta alam. Yesus mengambil roti, mengambil ikan itu. Dia mengucap syukur, memberkati, memecah dan memberikan roti itu. Roti dan ikan itu kembali kepada murid yang sedang menunggu. Roti dan ikan itu berganda di tangan murid. Dan Alkitab memberitahu kita, mereka semua makan dengan kenyang. Berarti, kalau kita, apa yang ada di tangan kita, apa yang ada untuk menyelesaikan masalah problem kita, datang kepada Yesus, maka Yesus akan membantu, menolong kita. Saudara-saudara, lain kali apabila kita dicabar dalam pelayanan kita untuk orang lain, marilah kita ingat untuk membawa apa yang kita ada kepada Yesus terlebih dahulu. Dia pasti akan membuat semuanya cukup untuk mereka yang memerlukan. Saya sangat tertarik dengan cerita ini. Di dalam cerita 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang ini, membuka pikiran saya, memberikan saya ide yang baik, bahwa kalau kita datang kepada Yesus, maka semuanya berjalan dengan baik. Semoga firman Tuhan hari ini memberi nasihat kepada kita. Mari berdoa. Tuhan di surga, Allah yang baik, penuh kasih, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih karena Engkaulah Allah yang sudah memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, dan itu bermaksud Yesus juga akan menolong bagi kami yang mempunyai sedikit masalah, ataupun apabila kami datang kepada Tuhan, maka kami dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa karena Engkau mendengar doa kami hari ini. Apapun kami perbuat, kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin.